Halo guys, kembali lagi dengan gue Panda di acara Alur Cerita Film. Pada episode kali ini gue akan bahas alur cerita dari film Love is Cinta tahun 2007. Penasaran gimana ceritanya? Jangan kemana-mana, pantengin terus Alur Cerita Film by Founder Story. Cerita dimulai dengan memperlihatkan segerombolan anak SMA yang sedang berlarian merayakan kelulusan mereka. Di sini kita diperkenalkan dengan sosok pria bernama Rian yang diperankan oleh Irwansyah. Sepertinya Rian sedang mencari keberadaan temannya bernama Cinta yang diperankan oleh Acha Septriasa. Rian lalu menemukan Cinta dan berlari menghampiri. Rian seperti sedang gelisah memikirkan sesuatu. Cinta yang mengetahui keberadaan Rian mencoba memanggilnya. Rian akhirnya bilang kepada Cinta bahwa dia akan kuliah di Amerika. Cinta seperti berpura-pura tidak mendengarnya dan sibuk sendiri. Gue mau ke Amerika. Cinta, gue mau ke Amerika. Rian menjelaskan bahwa keinginan kuliah di Amerika merupakan keinginan orang tuanya. Ini semua udah dalam sama orang tua gue. Mereka yang pengen gue kuliah di sana. Cinta seperti syok mendengarnya. Justru ekspresi Cinta seakan membolehkan Rian untuk pergi. Ya bagus dong. Tetapi bukan itu yang diharapkan oleh Rian. Cinta seharusnya menahannya untuk pergi. Suatu hari Rian dan Cinta sedang berada di atas gedung. Sepertinya mereka sedang membuat kenang-kenangan sebelum keberangkatan Rian ke Amerika. Rian masih berat hati untuk meninggalkan Cinta. Sebenarnya Rian lebih memilih untuk kuliah di Indonesia. Gue lebih milih kuliah di sini. Rian sudah begitu dekat dengan Cinta. Cinta begitu kecewa saat Rian bilang Cinta adalah sahabatnya. Persahabatan. Rian sangat kesulitan untuk menerjemahkan kata cinta. Hingga akhirnya bukan kata aku cinta kamu yang terucap dari mulut Rian, melainkan aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Lagi-lagi Cinta sangat kecewa. Rian justru tidak cemburu sama sekali ketika Cinta lebih memilih datang ke ulang tahun Ivan dibandingkan mengantarkannya ke bandara. Ya janjian sama Ivan. Besok kan dia ulang tahun. Timer pada kamera sudah mulai menghitung mundur. Mereka bergegas mengambil pose, tetapi tiba-tiba kameranya terjatuh. Ketika Cinta mencoba mengecek keadaan kameranya, dia malah tidak sengaja memotret celana dalamnya. Kamera tersebut direbut oleh Rian. Rian lalu memanjat gedung agar Cinta tidak bisa menangkapnya. Rian sangat kegirangan mendapatkan kamera itu. Rian dan ibunya sudah berada di bandara. Rian berpamitan kepada ibunya. Rian mencari-cari keberadaan Cinta. Ternyata memang benar Cinta tidak datang ke bandara untuk mengantarkannya. Di lain tempat, Cinta sudah datang di pesta ulang tahun Ivan yang diperankan oleh Andika Pratama. Cinta memberikan topi kepada Ivan sebagai hadiah ulang tahun. Ganteng gak gue? Ivan lalu mengajak Cinta naik ke atas panggung dan menyuruh Cinta untuk bernyanyi. Cinta. Di
Di lain tempat, Rian masih menunggu kedatangan Cinta di bandara. Selama Cinta bernyanyi, Cinta terus memikirkan Rian. Ketika lagu berakhir, Cinta langsung bergegas mengejar Rian ke bandara. Gue mesti buru-buru. Lu mau kemana? Gue mau ke airport. Nanti lo gue telepon ya. Rian akhirnya membatalkan rencananya kuliah di Amerika dan langsung naik taksi bergegas menemui Cinta. Tapi sialnya, Rian terjebak macet. Di sisi lain, Cinta juga terjebak macet. Cinta dan Rian tidak mengetahui kalau mereka berdua berada di tempat yang sama. Rian lalu turun dari taksi mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata ada seorang anak kecil yang terjebak di dalam mobil yang hampir meledak. Tanpa pikir panjang, Rian lalu mencoba menyelamatkan anak tersebut. Akhirnya anak tersebut berhasil diselamatkan oleh Rian. Cinta yang frustasi karena macet akhirnya turun dari mobil dan menyuruh mobil di depannya untuk lebih maju agar dia bisa lewat di trotoar. Rian yang mengetahui Cinta ada di situ mencoba memanggil Cinta. Tapi Cinta seolah tidak mengetahui keberadaan Rian. Lu mau kemana? Saya mau ke airport. Ngapain ke airport? Cinta yang mencoba melewati trotoar, mobilnya dihadang oleh Rian. Tetapi yang terjadi adalah mobil Cinta menembus tubuh Rian yang sebenarnya bukan tubuh Rian, melainkan jiwa Rian. Cinta sudah sampai bandara dan berusaha mencari Rian. Tetapi pesawat Rian sudah lepas landas. Rian lalu bertemu dengan malaikat maut yang bermaksud untuk menjemputnya. Aku datang menjemput kamu pulang. Rian mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk pulang karena masih ada sesuatu yang ingin dia katakan pada seseorang yang saat ini masih diselimuti keraguan dan tanda tanya. Seseorang tersebut adalah Cinta. Karena masih ada yang harus saya katakan pada seorang yang saat ini sedang diliputi dengan keraguan dan tanda tanya. Malaikat maut lalu mengajak Rian ke suatu tempat. Ikut aku. Dari tadi Cinta terus melamun sampai dia tidak mendengarkan sama sekali perkataan Mona, adiknya. Lalu secara tidak sengaja Cinta melihat berita di televisi bahwa Rian telah menyelamatkan nyawa anak kecil yang terjebak di mobil. Tetapi tak lama setelah itu mobil itu meledak dan menewaskan Rian. Dalam seketika mobil itu meledak dan Cinta merasa terpukul melihat berita itu. Malaikat maut membawa Rian ke kamar mayat. Dia meminta Rian untuk menyelesaikan urusan duniawinya dengan cara memilih salah satu mayat yang ada di situ untuk dijadikan tubuh pengganti karena tubuh Rian hancur pada saat kecelakaan. Kamu harus memilih salah satu mayat yang ada di sini. Rian masih belum menemukan tubuh yang cocok untuknya. Merasa frustasi dengan hal itu, tiba-tiba datang seorang pasien yang sekarat. Dokter berupaya menyelamatkannya. Rian merasa cocok dengan tubuh itu dan akhirnya pasien tersebut berakhir meninggal. Yang ini cocok buat saya. Malaikat maut sepakat kepada Rian untuk memberikannya waktu 3 hari sampai matahari terbenam untuk menyelesaikan urusan duniawinya. Kita sepakat 3 hari.
Kamu punya waktu sampai matahari tenggelam. Sekarang Rian sudah berada di dalam tubuh Doni yang diperankan oleh Raffi Ahmad. Ivan datang ke rumah Cinta untuk mengucapkan duka cita dan sekalian mengajak Cinta untuk jalan besok. Gue ikut berduka cita ya. Kalau mau gimana kalau bisa kita jalan? Di lain tempat, langkah pertama yang dilakukan Rian dengan tubuh barunya adalah menelepon Cinta. Dia menemukan koin di saku milik Doni untuk menelepon Cinta. Tetapi waktu telepon sudah habis sebelum Rian sempat berkata sesuatu. Rian lalu naik taksi menuju ke rumahnya. Rian heran ketika melihat ada banyak karangan bunga di depan rumahnya. Rian lalu masuk ke rumahnya dengan maksud meminta uang untuk membayar taksi. Ibu Rian kaget melihat ada orang asing masuk ke rumahnya mengambil dompet. Rian tidak segera membayar taksi, melainkan mencoba menelepon Cinta kembali. Bilang ke Cinta ini gue Rian. Ayah Rian lalu memukul Rian dengan tongkat baseball karena menyangka Rian adalah orang asing yang mengaku sebagai Rian. Ayah Rian merebut telepon dan dompet yang sempat diambil Rian. Kini Rian tidak memiliki uang untuk membayar taksi. Rian lalu kabur dan terhenti di depan apartemen Cinta. Cinta. Rian memanjat gedung apartemen dan sampailah dia di balkon apartemen Cinta. Rian hendak mengetuk pintu balkon, tetapi Rian mengurungkan niatnya setelah dia lebih dahulu melihat Cinta merobek foto kenangan mereka dan menghancurkan barang-barang pemberian Rian. Sepertinya malam itu bukan saat yang tepat untuk Rian bertemu dengan Cinta. Keesokan harinya, Rian mendatangi alamat rumah Papi yang dia temukan di sakunya. Di sini bisa kita ketahui bahwa sosok Doni ini sebelumnya adalah seorang gay. Rian lalu mengatakan maksud kedatangannya ke situ adalah karena dia butuh uang. Saya butuh uang. Ketika Papi sudah mulai berbuat macam-macam, Rian lantas mengakui bahwa dia sebenarnya bukan Doni, melainkan Rian. Saya bukan Doni. Saya Rian, oke? Melihat keanehan Doni, Papi justru menyuruh Doni pergi ke psikiater dengan memberikan cek dan kunci mobil. Tapi please, kamu ke psikiater dulu ya. Cinta sempat melihat Doni ketika sedang berduaan bersama Ivan. Ketika sedang di toko kaset, Cinta melihat lagi sosok Doni yang sedang memegang kaset yang persis yang pernah diberikan Rian kepadanya. Cinta kaget ketika Doni tiba-tiba tahu namanya. Doni bilang dia tahu dari tasnya Cinta. Dari tas lo. Doni semakin berbicara ngelantur mengenai kaset pita tersebut. Gue sedih karena sekarang orang yang gue sayangin itu udah gak mau lagi ngedengerin kaset ini. Cinta yang merasa ada yang tidak beres dengan tingkah Doni akhirnya pergi. Mbak sebentar, Mbak. Cinta.
Langkah Cinta dihentikan Doni. Doni lalu mengajak Cinta ke sebuah restoran favorit Cinta. Cinta heran kenapa Doni tahu makanan yang selalu dia pesan di restoran tersebut. Buat saya jangan pedas sama sekali, tapi kalau buat dia pedas. Ketika Cinta hendak pulang, Doni bilang dia akan menjemput Cinta besok pagi dan mengajak Cinta ke suatu tempat. Besok pagi gue ajak lo pergi ya. Cinta hendak memberitahu alamat rumahnya, tapi Doni bilang dia sudah tahu. Nggak usah, gue udah tahu alamat rumah lo. Dia bahkan tahu segala hal tentang Cinta. Apa perlu gue sebutin merek odol yang biasa lo pakai, merek pasta gigi yang biasa lo pakai, merek? Cinta lalu bertanya kepada Doni siapa Doni sebenarnya. Siapa sih lo sebenarnya? Doni belum mengakui kalau dirinya adalah Rian. Dia masih ingin melakukan sesuatu untuk membuat Cinta percaya. Tapi gue harus ngelakuin sesuatu supaya lo bisa percaya sama semuanya. Keesokan harinya, Doni mengajak Cinta ke atap gedung. Doni lalu berteriak kegirangan persis seperti apa yang dilakukan Rian. Cinta yang teringat oleh Rian berniat ingin pergi. Cinta menceritakan bahwa dirinya pernah ditinggal oleh seseorang yang begitu dekat dengannya tanpa memberi sebuah kepastian. Dia ninggalin gue tanpa kepastian yang membuat gue sedih. Doni lalu mengakui bahwa dirinya adalah Rian. Gue Rian. Doni menjelaskan begitu rinci bahwa dirinya adalah Rian, tapi Cinta tetap tidak percaya. Gue emang udah meninggal karena ledakan mobil itu, Cinta. Tapi gue dikasih kesempatan menggunakan tubuh ini untuk menemuin lo. Cinta lalu bertanya kepada Doni apa sesungguhnya perasaan yang dia rasain terhadap Rian. Apa sesungguhnya perasaan yang gue rasain terhadap Rian? Doni tidak bisa menjawabnya dan semakin membuat Cinta kesal. Lo bilang lo kenal diri gue seperti kenal diri lo sendiri. Apa? Doni pulang untuk mencari kotak kaleng yang berisikan barang-barang kenangannya bersama Cinta. Tapi dia malah dipukul habis-habisan oleh ayahnya. Apaan? Kotak kaleng? Masa simpan semua kenangan saya sama Cinta di kotak kaleng itu? Ada foto. Doni mencoba lagi menelepon Cinta, tetapi yang mengangkat teleponnya adalah Mona. Karena Cinta tidak mau bicara lagi dengan Doni, Doni justru meminta Mona untuk menemuinya. Dia mau ngeyakinin gue kalau dia itu benar-benar Rian. Doni menjelaskan cerita satu persatu barang yang ada di dalam kotak kaleng miliknya kepada Mona dan ibunya. Foto itu waktu kita liburan ke Telaga Warna. Lo inget kan? Mona cukup percaya kalau Doni sebenarnya adalah Rian. Lo cukup meyakinkan gue kalau lo itu Rian. Doni lalu menunjukkan buku diari ibunya yang dia simpan di plafon rumahnya. Dan sekarang ibunya percaya kalau Doni sebenarnya adalah Rian. Sekarang Mama yakin kalau kamu memang Rian. Mona lalu menunjukkan kotak kaleng milik Rian ke Cinta. Cinta masih tetap tidak percaya dengan pendapat Mona kalau Doni sebenarnya adalah Rian, karena Cinta menganggap Rian sudah meninggal. Rian tuh udah meninggal. Cinta lalu mengembalikan kotak kaleng tersebut ke rumah Rian.
Berbagai penjelasan sudah dilontarkan Doni untuk meyakinkan Cinta bahwa dirinya adalah Rian, tapi Cinta masih bersikukuh tidak mempercayainya. Pikir lo bisa lagi ngebodohin gue, hah? Cinta bahkan menyuruh Doni untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan ganggu gue lagi. Waktu hidup Doni tinggal sehari lagi. Keesokan harinya, Doni datang ke rumah sakit bermaksud ingin meminta surat kematiannya, tapi dokter tidak mengizinkannya. Bercanda kamu. Doni lalu merebut sendiri surat kematiannya dari tangan dokter. Doni lalu datang ke apartemen Cinta bermaksud ingin memberitahukan kepada Cinta bahwa Doni sudah meninggal. Cinta masih tetap meyakini kalau Rian sudah meninggal. Sampai kapanpun lo mau ngasih bukti apapun ke gue juga, gue gak akan percaya kalau lo ada Rian. Doni yang sudah tidak tahu lagi cara meyakinkan Cinta akhirnya mengatakan satu permintaan terakhirnya, yaitu meminta Cinta untuk datang ke tempat kenangan mereka sebelum matahari tenggelam. Dan gue harap lo datang, Cinta. Gue harap lo ada di sana untuk terakhir kalinya. Cinta justru mengusir Doni dengan kasar. Ikan semua omong kosong lo ini. Ketika sedang di toko buku, Mona tidak sengaja melihat majalah yang memuat berita Doni mati bunuh diri. Mona lalu memberikan majalah itu ke Cinta. Baca. Cinta akhirnya tergerak hatinya untuk membacanya. Doni berpamitan kepada ibu di hari terakhirnya. Kasih sayang. Ayah Rian yang mengetahui Doni balik lagi akhirnya memukul Doni untuk kesekian kalinya. Doni menahannya lalu beranjak mengambil tongkat yang digunakan untuk memukul Rian waktu Rian berumur 10 tahun. Saking kerasnya ayah Rian memukul Rian, tongkat tersebut sampai patah jadi dua. Doni meyakinkan kembali pada ayah bahwa dirinya adalah Rian, dan sekarang ayah percaya. Saya Rian, Pak. Saya Rian. Doni melihat Cinta yang sedang berduaan dengan Ivan, dan Cinta menyadari keberadaan Doni. Doni lalu pergi. Cinta terus-menerus melihat ke langit karena sebentar lagi matahari akan tenggelam. Cinta bahkan menolak cinta Ivan. Nggak bisa, Van. Doni terus-menerus menoleh ke belakang berharap Cinta mengejarnya. Cinta lalu mengejar Doni. Untuk kesekian kalinya, Doni melihat ke belakang, tapi Cinta tetap tidak muncul.
Doni sudah sampai di atas gedung dan tanda waktu 3 hari yang diberikan oleh malaikat maut sudah menghilang. Cinta berhasil mengejar Doni. Cinta meminta Doni untuk membuktikan bahwa Doni sebenarnya adalah Rian. Buktiin kalau bener-bener Rian. Pasti gue keyakinan, Don. Doni meminta Cinta untuk menutup matanya dan meminta izin memeluk Cinta untuk terakhir kalinya. Dan izinkan aku untuk memeluk kamu. Ketika Cinta membuka matanya, ternyata Doni sudah berubah wujud menjadi Rian. Ku ada di sini. Rian, Tanpa mereka sadari, mereka sudah melayang-layang di udara. Malaikat maut hanya tersenyum melihat kemesraan mereka berdua. Rian akhirnya bisa mengatakan pada Cinta bahwa dia mencintainya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dalam hati Cinta. Aku cinta sama kamu. Waktu Rian sudah habis. Kini Rian bisa pergi dengan tenang. Oke, sekian dulu acara Alur Cerita Film episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di acara Alur Cerita Film episode selanjutnya.